Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Amalia dengan NPM 2340103204. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan penilaian bisnis PT Mark Dynamic Indonesia Tbk atau yang dikenal dengan kode saham Mark. Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi saya adalah buy dengan nilai intrinsik sebesar Rp1.655 yang dibandingkan dengan harga pasar saat ini yaitu di Rp1.055. Mark sendiri didirikan pada tahun 2002 di Sumatera Utara dan merupakan produsen cetakan sarung tangan terbesar di dunia dengan pangsa pasar nitril global yang mencapai 40%. Perusahaan ini go public pada tahun 2017 dan kini menargetkan kapasitas produksinya sebesar 2 juta unit per bulan. Sebesar 83% pendapatannya berasal dari ekspor ke pasar Asia dan juga global. Di tahun 2024, Mark mencatat pendapatan sebesar 909,97 miliar dengan laba bersih sebesar 286,57 miliar rupiah. Dari sisi strategi, Porter 5 Forces menunjukkan bahwa ancaman pendatang baru dan substitusi tergolong rendah karena hambatan masuknya yang sangat tinggi, mulai dari kebutuhan modal yang besar, sertifikasi ISO, hingga keahlian teknis yang tidak mudah direplikasi, yang mana posisi Mark sendiri di pasar global juga meredam rivalitas. Secara historis, kinerja keuangan Mark sangat kuat. Setelah koreksi di tahun 2022 dan juga 2023, perusahaan mencatat pemulihan yang luar biasa di 2024 dengan laba bersih yang tumbuh sebesar 83,66%, ROE yang mencapai 33,29%, dan net profit margin sebesar 31,49%. Rasio utang pun juga sangat sehat dengan DER hanya sebesar 11,03% dan juga current rasio sebesar 531%. Untuk proyeksi keuangan di 2025 hingga 2029 mengasumsikan pertumbuhan pendapatannya itu sebesar 10% per tahun hingga tahun 2027, lalu melambat menjadi 7% per tahun di tahun 2028 hingga 2029 dengan gross margin yang stabil di 48%. Nah, berdasarkan proyeksi tersebut, laba bersihnya itu diperkirakan bakal tumbuh dari 292 miliar menjadi 404,5 miliar rupiah di tahun 2029. Valuasi menggunakan metode DCF-FCFF dengan WACC sebesar 8,10% yang dihitung berdasarkan cost of equity sebesar 9,13% melalui CAPM dengan beta 0,31 serta cost of debt after tax sebesar 6,05%. Total present value arus kas bebas selama 5 tahun mencapai sebesar 1,29 triliun yang ditambah dengan nilai terminal sebesar 5,26 triliun yang menghasilkan enterprise value sebesar 6,55 triliun. Setelah dikurangi liabilitas, diperoleh equity value sekitar 6,29 triliun atau sebesar Rp1.655 per saham. Dibandingkan dengan perusahaan lain seperti IGAR, RRNA, dan juga EKAD, Mark sendiri diperdagangkan di PE 13,99 kali, yaitu sedikit di atas rata-rata pers, yaitu 11,30 kali. Hal tersebut wajar mengingat dominasi pasar Mark sendiri. Analisis sensitivitasnya menunjukkan bahwa bahkan dalam skenario bear case-nya sekalipun nilai intrinsik Mark masih berada di Rp1.470, di mana tetap berada di atas di harga pasar yang saat ini. Resiko utama yang perlu diperhatikan adalah fluktuasi nilai tukar dan juga harga bahan baku impor yang dinilai kritis karena probabilitasnya dan dampaknya itu sama-sama tinggi. Namun demikian, neraca yang ultra sehat memberikan ruang yang cukup besar untuk menghadapi tekanan tersebut. Kesimpulannya, dengan diskon 36,2% terhadap nilai intrinsik, dominasi pasar global serta kinerja keuangan yang terus membaik, saya merekomendasikan buy untuk saham Mark dengan target harga sebesar Rp1.655 yang potensi upside-nya sebesar 56,9% dari harga pasar saat ini. Sekian presentasi saya mengenai analisis penilaian bisnis pada PT Mark Dynamic Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.